maka syukur harus kita panjatkan. Syukur yang paling ringan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur yang kedua ini kita bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan namanya sujud syukur. Sujud syukur ini patut untuk kita lakukan. Bahkan kalau bisa setiap habis sholat fardu kemudian kita sholat sunnah ba'diyah, kecuali sholat subuh dan sholat asar. Setelah kita melakukan sholat ba'diyah, maka sempatkan kita melakukan namanya sujud syukur. Karena tanpa kita sadari sebenarnya nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita itu begitu banyak. Cuman kadang-kadang kita ini tidak menyadari bahwasanya sebenarnya nikmat itu begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita. Yang terjadi kita ini dalam hidup kita ini ngeluh terus. Dikasih hujan seharian, mau acara hujan terus ini, Masya Allah, nanti bagaimana? Ngeluh. Padahal sejatinya kalau kita ini ahli syukur, harusnya bersyukur karena hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dikasih sakit, pada dasarnya sakit itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan sujud syukur. Caranya gimana? Sujud syukur itu caranya syarat-syaratnya sama seperti syarat-syaratnya orang sholat. Satu, harus dalam keadaan suci. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, di tempat yang suci. Yang kelima, di waktu-waktu yang boleh melakukan sholat tanpa sebab. Jadi kalau kita melihat ada pemain bola Indonesia U23 yang berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, gol, kemudian nyungsep, itu bukan sujud syukur. Itu cuma selebrasi sebagai bentuk senangnya bisa mengegulkan ke gol lawan. Walaupun Indonesia kalah, tapi gak apa-apa, tetap nyungsep. Tapi itu bukan sujud syukur. Bola itu wudu dulu sebelum main bola. Yang ketiga, dia gak mesti ngadep kiblat. Yang keempat, lapangannya belum tentu suci. Yang kelima, tempatnya belum tentu tempat itu waktunya boleh melakukan sujud. Jadi sujud syukur itu kita lakukan sebagaimana kita melaksanakan sholat. Caranya begini: sehabis sholat ba'diyah, kemudian kita duduknya duduk tasyahud awal atau duduk iftirash. Kemudian kita cukup baca takbir Allah. Saat Allah ini hati kita niat, saya niat sujud syukur karena Allah. Allahu Akbar. Kemudian gak usah baca apa-apa, gak usah baca doa iftitah, gak usah baca Al-Fatihah, gak usah baca surat-surat pilihan, apalagi surat Yasin yang kita baca kepanjangan, gak usah dibaca, gak usah baca apa-apa. Habis takbir Allah, niat dalam hati saya niat sujud syukur karena Allah Akbar, kemudian langsung takbir lagi Allahu Akbar, sujud. Yang dibaca apa? Kalau memang bisa, bacaan sujud syukur itu sama seperti bacaan sujud tilawah. Baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu kemudian bangkit dari sujud, duduknya duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir. Gak usah baca tasyahud, langsung setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud syukur. Ada ulama yang mengatakan sujud syukur itu mulainya bukan dari duduk tapi dari berdiri. Langsung niat Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud. Tapi jumhur ulama mengatakan sujud syukur itu dilakukan dalam keadaan kita duduk dulu kemudian sujud. Ini perlu kita lakukan. Sebab kalau orang pandai bersyukur, maka janji Allah, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nikmat ini ditambah oleh Allah. Dengan sendirinya ditambah secara otomatis. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, pasti dan pasti nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mana lagi yang hendak kita dustakan? Ya Allah, hidup kita ini penuh dengan nikmat. Dikasih sehat, alhamdulillah. Sujud syukur, sehatnya ditambah oleh Allah. Bapak-bapak sudah punya istri 1, gumu, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sujud syukur, bersyukur, insya Allah ditambah. Mau ditambah Pak?
Kan janji Allah kalau kita bersyukur ditambah. Punya istri satu, sujud syukur, alhamdulillah, ditambah nikmatnya oleh Allah. Cuman masalahnya bapak-bapaknya ini sebenarnya berani apa tidak? Tapi saya yakin bapak-bapak di sini berani sebenarnya. Cuman emak-emaknya lebih berani daripada bapaknya. Jadi akhirnya nggak jadi juga. Ati karep nyali cukup. Baik, ini yang kedua. Sujud syukur, cara syukur yang kedua. Jadi lakukan itu. Kalau malam kita habis bangun malam, kemudian kita tahajud malam, setelah zikir selesai, sempatkan kita lakukan sujud syukur karena Allah telah bangunkan kita di malam itu. Kemudian kita mampu bersujud kepada Allah. Ini nikmat karunia yang luar biasa. Syukuri dengan melakukan sujud syukur. Pokoknya sujud syukur. Apalagi kalau kita baru mendapatkan nikmat yang ajilah, nikmat yang mendadak, yang besar menurut ukuran kita. Masya Allah, anak kita lulus dari ujian sekolah, kemudian diterima di sekolah yang kita kehendaki dengan nilai bagus. Sujud syukur.